pemirsa, senang sekali kami kembali hadir tentunya dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Dan tentunya kali ini bersama saya Marhama. Dan saudara pemirsa, seperti kita tahu bahwa kali ini tentunya kami akan membahas tema terkait mengenai anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2026. Bagaimana alokasi anggaran ini untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Tentunya kami akan membahas ini dalam program Menyongsong Indonesia Maju yang saat ini sudah hadir bersama saya pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Muhammad Ihsan Hadri MM. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat, Mbak Marhama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, harus sehat ya Pak Ihsan ya. Terima kasih Pak Ihsan, tentunya kembali lagi hadir bersama kami. Kali ini kita membahas tentang alokasi anggaran khususnya untuk dunia pendidikan ya Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau Pak Ihsan sendiri berpendapat bagaimana Pak pandangan Pak Ihsan sendiri terkait mengenai alokasi anggaran pendidikan ini pada RAPBN tahun 2026 ini Pak Ihsan? Baik, terima kasih Mbak Marhama. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa mandatory spending atau pengeluaran wajib untuk pendidikan adalah 20% dari belanja APBN. Dalam hal ini memang APBN kita untuk 2026 ya, RAPBN itu untuk spendingnya itu diperkirakan sebesar 3.786,5 triliun. Artinya 20% dari situ adalah sekitar 757,8 triliun itulah anggaran pendidikan yang dianggarkan untuk tahun depan dalam RAPBN 2026. Seperti itu. Dan ini juga sesuai dengan amanat undang-undang dan memang diperuntukkan untuk pendidikan kita. Ya, kalau Pak Ihsan melihat sendiri tentu anggaran ini ada kenaikan ya Pak Ihsan ya dibanding mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Luar biasa mungkin kenaikannya. Benar, karena kalau melihat dari APBN 2025 gitu ya, di mana pengeluaran kita belanja negara kan itu sekitar 3.621. Nah, artinya ketika sekarang RAPBN 2026 itu rencana belanjanya naik ya 3.786 triliun, artinya alokasi anggaran untuk pendidikan 20% pun ikut naik. Nah, ini yang menjadi ada apa namanya? Jadi ada fenomena bahwa anggaran pendidikan kita semakin besar. Ya, ini disesuaikan dengan belanja negara juga semakin besar. Sehingga alokasi 20% tadi karena mandatory spending itu tetap harus 20% dari belanja RAPBN 2026. Sehingga memang untuk tahun depan itu diproyeksikan bahwa anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun itu anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah kita. Ya, luar biasa. Berarti melihat bahwa memang pemerintah dalam hal ini Presiden kita memang fokus juga ya Pak Ihsan untuk memperhatikan dunia pendidikan ya Pak Ihsan. Ya, kita sependapat. Ya, terus pemerintah memberikan statement juga ya Pak bahwa anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Kalau Pak Ihsan melihat sendiri bagaimana Pak pandangan Pak Ihsan sendiri? Ya, kita sependapat dengan tersebut ya karena tadi dengan adanya mandatory spending pengeluaran wajib yang belanja negara tahun depan itu tinggi, otomatis tinggi juga. Nah, cuma nanti kita perlu membedah bagaimana posturnya gitu ya. Dari 757,8 triliun tadi bagaimana posturnya. Kalau kita lihat memang jadi ada dua kondisi sebenarnya. Kondisi ketika disampaikan itu dalam nota keuangan ya pada 15 Agustus 2025 di mana 757,8 triliun itu untuk siswa atau mahasiswa itu 401,5 triliun. Kemudian untuk kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Untuk sekolah atau kampus gitu ya itu sekitar 150,1 triliun. Dan ternyata dari anggaran ini pada saat rapat kerja Banggar di 21 Agustus 2025 itu ada perubahan postur yang mana ada beberapa yang disesuaikan dan ada beberapa juga yang dinaikkan porsinya. Kalau kita lihat sebenarnya ketika di penyampaian nota keuangan oleh Presiden Prabowo pada rapat MPR 15 Agustus itu ada alokasi makan bergizi gratis untuk siswa itu 335 triliun atau 44% dari total anggaran pendidikan. Nah, ketika terjadi revisi pada tanggal 21 Agustus itu disesuaikan. Tidak hanya menggunakan anggaran dari anggaran pendidikan saja. Kenapa? Karena ternyata MBG juga itu kan tidak hanya ke siswa. Ada untuk ibu hamil juga, ada juga untuk memerangi stunting atau mengurangi stunting yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akhirnya
kita juga sependapat bahwa tidak semuanya dibebankan ke anggaran pendidikan. Jadi juga ada anggaran dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, ada juga anggaran-anggaran yang dari fungsi ekonomi ya, dari kalau dari sekarang turun. Jadi dari anggaran yang tadinya itu 335 triliun itu semuanya 44% itu dari anggaran untuk pendidikan. Sekarang yang dibebankan ke anggaran pendidikan hanya 223,6 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan itu dialokasikan 24,7 triliun, fungsi ekonomi anggarannya 19,7 triliun, dan anggaran cadangan 67 triliun. Sehingga lebih menyebar atau anggarannya tidak hanya termasuk ke dalam anggaran pendidikan gitu Mbak Marhama. Iya, luar biasa memang Pak Ican ya, bahwa memang seperti Pak Ican sudah sampaikan juga bahwa memang di situ juga ada juga anggaran untuk MBG. Dari data yang cukup menarik ya Pak Ican, di mana sebelumnya di dalam anggaran pendidikan terdapat alokasi untuk makan gizi gratis mungkin sebesar 335 triliun dalam anggaran pendidikan, dan jumlahnya juga melebihi anggaran untuk tenaga pendidikan. Ini berarti ini juga dukungan pemerintah juga ya untuk memperbaiki gizi anak-anak ya Pak Ican ya, mungkin sebesar sementara itu juga kita lihat juga bahwa ada 178,7 triliun juga untuk biaya untuk guru dan dosen. Bagaimana mungkin pendapat Pak Ican ini juga sendiri? Ya, jadi saya sependapat bahwa sebelum adanya revisi tanggal 21 Agustus itu lebih besar anggaran MBG. Sebenarnya anggaran MBG tetap sama, ya 335 triliun, cuma sebelum ada revisi Banggar itu semuanya dialokasikan melalui anggaran pendidikan. Sehingga postur anggaran untuk MBG itu lebih tinggi daripada kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Tapi ketika 21 Agustus ada revisi, sehingga alokasi untuk MBG dari anggaran pendidikan hanya tinggal 229 triliun saja, 223 triliun, dan alhamdulillah lagi dari selisih 335 tadi ke 229 itu dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Sehingga anggaran awalnya untuk guru dan dosen itu 178,7 triliun, dengan adanya alokasi tambahan dari MBG yang disebar juga ke anggaran Kemenkes, anggaran cadangan, dan lain-lain, sehingga menambah alokasi kesejahteraan guru dan dosen dari 178 triliun menjadi 274 triliun, atau naik hampir 100 triliun. Dan ini kita apresiasi pemerintah, bahwa pemerintah sudah mulai memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen. Ya, tentunya ini nanti juga dengan anggaran ini kita juga berharap ya Pak Ican terkait dengan pendidikan kita, mungkin termasuk di daerah-daerah 3T juga, bahwa betul-betul nanti pendidikan ini tentu kita berharap akan lebih berkualitas ya Pak Ican. Mungkin apa juga Pak Ican dari pendapat Pak Ican juga terkait dengan adanya revisi kenaikan anggaran untuk pendidikan ini sendiri Pak Ican. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat anggaran MBG cukup besar ya, 223,6 triliun. Mudah-mudahan kita sudah bisa belajar dari pelaksanaan 2025. Artinya kita berharap pemerintah sudah mempersiapkan jauh lebih baik untuk 2026. Memang yang kita harapkan sebenarnya MBG ini bisa menyasar daerah 3T, Bu Marhama. Ya, artinya mungkin daerah-daerah 3T seperti Nusa Tenggara, perbatasan, Kalimantan Utara, atau Papua itu lebih diprioritaskan. Karena kalau seperti kita ketahui, mungkin tidak semua daerah butuh MBG. Mungkin daerah-daerah di Jawa, seperti di Jakarta, ya di Jawa Barat yang di perkotaan, Jawa Tengah perkotaan, mungkin belum terlalu membutuhkan MBG. Tapi MBG mungkin sangat dibutuhkan daerah timur ataupun daerah terluar. Nah, kita berharap nanti pemerintah dengan anggaran yang besar ini bisa membagi, ya. Mungkin dilihat dari indikator tingkat stunting yang terjadi di daerah tersebut, atau kita melihat dari status gizi di daerah tersebut, sehingga nanti alokasi untuk MBG di daerah ini mungkin lebih besar di sini, karena masalah dasar gizinya perlu diperhatikan. Sedangkan daerah perkotaan mungkin tidak menjadi isu lagi MBG, mungkin perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Nah, sehingga kita berharap anggaran tadi tidak sama rata dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Karena apa? Karena tiap daerah itu punya keunikan masing-masing dalam menangani permasalahan pendidikan. Ada yang dia sudah cukup gizinya gitu ya, kota-kota besar, tapi mungkin ada beberapa fasilitas sekolahnya yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, mungkin alokasi untuk perbaikan sekolah mungkin lebih banyak di situ. Tapi ada daerah-daerah yang memang ternyata sangat membutuhkan gizi dulu gitu ya. Karena dilihat banyak siswa-siswa yang tidak makan gitu ya, atau anggaran untuk makan
tadi gitu ya untuk sekolah dipakai untuk makan siswa. Nah, itu mungkin bisa prioritas untuk MBG. Sehingga diharapkan nanti ada pemetaan atau kategorisasi tiap provinsi yang mana yang lebih dibutuhkan. Apakah nanti untuk infrastruktur sekolah atau untuk MBG-nya. Nah, kita berharap profiling ini di 2026 itu lebih matang sehingga kebijakannya benar-benar mencukup ke masyarakat kita lebih kecil seperti itu. Iya, luar biasa. Memang seperti ketahui bahwa pemerintah juga memang memperhatikan juga dunia pendidikan, tentunya juga terhadap gizi. Tadi Pak Ican juga mengatakan bahwa setidaknya ini juga bisa dialokasikan memang sesuai kebutuhan ya Pak Ican, khususnya di provinsi yang terpencil. Kalau Pak Ican melihat sendiri bagaimana nih harapan mungkin terkait dengan anggaran pendidikan ini sendiri juga, terkait juga dengan MBG ini sendiri juga, betul-betul nanti penerapannya, realisasinya juga betul-betul nantinya dapat diterima ya, dapat sampai ke tujuan, tentunya sebagai visi misi dari pemerintah kita ya Pak Ican. Ya, jadi untuk MBG ini saya pikir pemerintah juga sudah menyiapkan ya SPPBG ya, dapur umum lah kita bilang itu lebih matang. Dan yang menarik juga sebenarnya dari anggaran pendidikan ini adalah adanya sekolah rakyat ya, sekolah rakyat yang memang ternyata sudah dialokasikan. Kita tahu saat ini pemerintah sudah banyak membuka sekolah rakyat khususnya untuk daerah-daerah yang mungkin masih minim jumlah sekolahnya gitu ya. Kemudian juga ada beasiswa Garuda. Kita tahu ada sekolah unggulan Garuda ya di Sumsel sendiri itu dibuat transformasi kalau nggak salah di Oki gitu ya. Kemudian di Pagar Alam nanti ada sekolah Taruna. Nah, itu suatu hal yang positif. Artinya pemerataan. Artinya kita tidak ada lagi stigma bahwa sekolah-sekolah favorit atau sekolah unggul itu hanya terpusat di Jawa, Jawa saja gitu. Nah, dengan adanya pemerataan ini dari Sabang sampai Merauke, pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, kita harapkan sebenarnya dari anggaran yang besar ini akses ke pendidikan lebih merata. Jadi tidak hanya terpusat di tengah saja gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menarik juga bahwa renovasi madrasah sekolah juga ditingkatkan gitu ya. Artinya kita berharap kita cukup banyak melihat fenomena-fenomena bahwa sekolah-sekolah yang mungkin tidak cukup layak gitu ya. Dan pemerintah menganggarkan itu gitu ya dalam anggaran RAPBN gitu ya sebesar 22,5 triliun. Dan juga seperti biasa bantuan operasional perguruan tinggi negeri ya sebesar 9,5 triliun dan peningkatan tadi ya peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru dan dosen yang ini cukup tinggi ya, hampir 1 triliun peningkatannya. Ya memang kalau kita lihat itu tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, termasuk juga untuk tunjangan profesi guru yang ASN di daerah ya. Jadi walaupun gajinya di daerah tapi tunjangannya dari pusat. Nah, ini ditambah ya, termasuk tunjangan profesi guru untuk guru non PNS dan dosen non PNS juga, termasuk dalam bentuk remunerasi untuk dosen-dosen di perguruan tinggi yang belum PTNBH ataupun yang belum BLU yang belum menerapkan remunerasi. Dan ini saya pikir ini suatu hal yang positif sekali ya karena kita berharap kesejahteraan guru dan dosen juga bisa meningkat. Iya, baik Pak Ican, luar biasa. Memang nanti kita bahas lagi tentang anggaran pendidikan. Kita berharap ini betul-betul nanti alokasinya benar-benar nanti sampai tepat sasaran. Baik Pak Ican, kita sejenak akan kembali hadir setelah yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Ya, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju, dan tentunya kami kembali akan membahas Pak Ican, tadi juga sudah disampaikan bahwa pemerintah dalam rapat kerja Banggar tanggal 21 Agustus 2025 juga menyampaikan revisi besar terhadap penambahan ya alokasi anggaran untuk guru dan dosen serta melakukan penyesuaian terhadap anggaran MBG. Bagaimana Pak Bapak melihat ini, pendapat Pak Ican sendiri Pak terkait dengan perhatian pemerintah bahwa dilakukan revisi untuk anggaran ini sendiri Pak? Ya, kita menyambut positif sekali ya Mbak ya. Kenapa? Karena sebelum ada rapat Banggar revisi anggaran ini, ada stigma yang muncul bahwa ternyata lebih besar MBG nih daripada kesejahteraan guru dan dosen gitu ya. Dan ternyata ini didengar oleh pemerintah kita, dan alhamdulillah pemerintah kita dengan cepat ini melakukan revisi dengan juga DPR ya di Banggar 21 Agustus. Yang hasilnya adalah ternyata sekarang anggaran untuk kesejahteraan guru dan dosen itu lebih tinggi. Ya, yang sebelumnya 178 jadi 274, lebih besar daripada anggaran MBG 223. Nah, walaupun selisihnya cukup ya, maksud saya, ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Dan ini perlu kita apresiasi. Nah, tinggal bagaimana kita memetakan agar kesejahteraan ini itu memang sampai benar-benar sampai ke dosen ataupun guru
yang sampai ke bawah gitu. Artinya bisa nanti berupanya tunjangan profesi atau remunerasi ya. Nah, remunerasi sempat menjadi isu kemarin. Karena apa? Karena ada beberapa perbedaan remunerasi antara perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan perguruan tinggi negeri yang badan layanan umum ataupun satuan kerja. Nah, ini sempat ada muncul perdebatan bahwa sekarang pemerintah baru memperhatikan perguruan tinggi yang satuan kerja dan badan layanan umum yang belum remunerasi. Sedangkan yang sudah remunerasi ini nilainya dinilai kecil atau tidak sebesar tunjangan kinerja yang diberikan pemerintah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya alokasi tambahan ini, pemerintah juga dapat memberikan alokasi untuk paling tidak gapnya kecil antara perguruan tinggi yang sudah menerapkan remunerasi dengan perguruan tinggi yang mendapatkan tunjangan kinerja bagi dosen-dosennya. Ini harapan juga. Selain juga untuk membantu guru-guru honorer kita, sehingga diharapkan nanti bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Memang terkait bahwa fokus pemerintah melakukan revisi untuk menambahkan anggaran pendidikan. Nah, apakah tambahan alokasi anggaran bagi guru dan dosen tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen ini? Bagaimana kalau pendapat Pak Ican sendiri? Ya, kalau kita lihat dari jumlah yang naik signifikan, hampir 100 triliun ini diharapkan mampu mendongkrak itu, gitu ya. Mampu mendongkrak kesejahteraan guru dan dosen. Karena memang ini khusus kalau saya lihat alokasinya kenaikan yang tinggi itu tunjangan profesi guru dan dosen, termasuk non-PNS. Nah, artinya kita berharap ya, karena sekarang kita jujur gitu ya, bahwa alokasi pendapatan untuk guru non-PNS itu lumayan kecil. Nah, dengan adanya tambahan ini, diharapkan gap atau perbedaan nanti antara guru yang PNS atau ASN dengan non ASN ini semakin kecil gitu ya, semakin kecil semakin sempit, sehingga nanti menjadi penyemangat bagi guru-guru yang non ASN ataupun non PNS itu untuk dapat mengabdi, karena kita tahu bahwa di daerah-daerah itu pemenuhan gurunya masih kurang, yang mengisi kan guru honorer atau guru non PNS, sehingga kesejahteraan mereka tentu perlu kita perhatikan supaya apa, supaya mereka semangat, karena kadang-kadang dari daerah-daerah itu lahir calon-calon pemimpin bangsa ke depan gitu ya, sehingga kesejahteraan guru itu mutlak kita harus kita perhatikan seperti itu. Ya, Pak Ican, terus selanjutnya bagaimana nih untuk memastikan bahwa memang kenaikan anggaran pendidikan ini benar-benar nantinya berdampak pada kualitas pembelajaran untuk bukan hanya sekedar terserap untuk administrasi nih. Mungkin apa nih Pak Ican, pendapat mungkin saran dari Pak Ican sendiri selaku mungkin pengamat ekonomi? Ya, anggaran ini bersifat makro gitu ya. Artinya makro ini kan kalau kita lihat anggaran ini ya bundel besar. Nah, kita berharap nanti ketika jadi program yang lebih rinci, ini benar-benar bisa menyasar sampai ke bawah gitu ya. Bahwa angka-angka ini benar sampai ke bawah benar. Nah, ini kita harapkan nanti mungkin nanti akan disusun kementerian terkait, lembaga terkait gitu ya, sampai ke pemerintah daerah ya. Kita tahu kan bahwa dari 700T tadi kan semua kalau kita lihat posturnya ini mudah-mudahan ideal ya, baik bantuan operasional sekolah yang meningkat menjadi 64 triliun, sekolah rakyat ya, ini program baru yang dan juga anggaran cukup besar 25T itu ya. Ini berharap kalau memang ini banyak dibuka sekolah rakyat, artinya meningkatkan angka partisipasi murni siswa-siswa kita ya untuk bersekolah. Kita tahu bahwa saat ini cukup rendah gitu ya, apa namanya, angka partisipasi murni kita untuk siswa yang mungkin sampai SMA menengah. Ya, rata-rata kalau kita lihat lama belajar siswa kita itu baru 9,2 tahun. Artinya untuk menyasar ke jenjang SMA ke atas itu memang masih minim. Nah, kita berharap dengan ada sekolah rakyat ini, ya mungkin nanti bisa menyasar sampai ke sekolah menengah atas, sehingga di daerah-daerah pun itu tersedia sekolah menengah atas yang baik kualitasnya. Sehingga kita berharapkan nanti kualitas belajarnya juga baik. Termasuk renovasi sekolah gitu ya, yang 22,5 triliun ini, kita berharap ketika sekolahnya jadi bagus, jadi layak, itu terjadi proses belajar mengajar pembelajaran yang baik juga. Ditambah dengan gurunya sejahtera gitu ya. Nah, kita berharap sehingga nanti dari segi infrastruktur, sarana prasarana, kesejahteraan ini ditingkatkan. Dan kita optimis juga 2027 akan lebih tinggi lagi angkanya. Sehingga 2026 ini merupakan suatu milestone yang bagus kalau menurut kita untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Dan lain-lain ya, termasuk PAUD pun juga ada BO-nya gitu ya, bantuan operasionalnya ya sebesar 5,1 triliun. Artinya pemerintah udah mulai fokus nih, baik dari PAUD, sekolah dasar sampai sekolah menengah sampai perguruan tinggi semua diberikan alokasi. Iya, baik, terkait dengan seperti yang sudah disampaikan Pak Ican, adanya sekolah rakyat ini tentu adalah salah satu mendukung intinya memutus mata rantai kemiskinan Pak Ican dan memberikan kesempatan bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, idealnya kalau untuk sekolah rakyat setidaknya ini
apakah mungkin di setiap provinsi, termasuk mungkin kita katakanlah di Sumatera Selatan, ini mungkin setidaknya hampir setiap kabupaten itu membutuhkan ini, Pak Ican. Bagaimana menurut Pak Ican sendiri? Saya berharap bukan hanya kabupaten, tapi saya berharap satu kecamatan itu paling tidak ada sekolah dasarnya, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atasnya. Ya, karena kita mungkin level sudah lebih kecil lagi gitu ya. Kalau kabupaten saya pikir adalah dari SD, SMP, SMA. Cuma terkadang mereka kan lokasinya itu mendekati ibu kota kabupaten. Sedangkan daerah-daerah yang mungkin kecamatan yang lebih ke pinggir itu terpaksa mau tidak mau mereka harus mendekati ke ibu kota kabupaten. Nah, kita berharap dengan ada anggaran sekolah rakyat ini itu merata. Jadi di kabupaten, mau dia mendekati ibu kota kabupaten maupun di pinggir ibu kota kabupaten, misalnya, itu tetap ada aksesnya. Iya. Baik, kita berharap sih paling nggak sampai SMA gitu ya. Jadi SD-nya ada di situ, SMP-nya ada di situ, SMA-nya ada di situ. Sehingga setiap orang di kabupaten tadi punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu kita berharap dari anggaran ini itu bisa terjadi sekolah rakyat. Iya, berharap bukan hanya di tingkat menengah, tapi mungkin dari SD, SMP, SMA juga. Bahkan kita berharap juga setiap kecamatan bisa terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu. Baik, Pak Ican, mungkin satu lagi Pak Ican terkait mungkin apa sih harapan Pak Ican sendiri terkait dengan peran pemerintah Pak dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen ini sendiri. Ya, kita berharap ya tadi guru ya kita bahagia gitu ya bahwa sekarang pemerintah sudah meningkatkan alokasinya lebih hampir 100 triliun untuk anggaran guru dan dosen ya. Ini bentuk perhatiannya besar dari pemerintah untuk kita ya, untuk tenaga pendidik ya dan kependidikan juga. Dan kita berharap ini memang kita kawal dengan program-program yang baik. Nah, selanjutnya ya kita mengawal sama-sama supaya manfaat yang besar ini bisa benar-benar diterima oleh guru dan dosen. Ya, nah program-program tadi yang kita harapkan nanti kementerian terkait itu bisa menginterpretasikannya ke program-program yang nyata. Karena sekali lagi anggaran RAPBN ini adalah postur makro, ya postur makro. Nanti penyelenggaraannya di tingkat mikronya gitu ya, itu sangat tergantung dengan program-program dari kementerian terkait. Kita berharap program ini bisa rata dinikmati dari Aceh sampai Merauke, ya dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali khususnya adanya peningkatan-peningkatan baik itu fasilitas, kesejahteraan di daerah 3T. Sehingga Indonesia Raya dari Aceh sampai dengan Papua itu terasa. Kita berharap, walaupun kita yakin butuh waktu, tapi kita melihat arahnya sudah menuju ke sana. Dan kita sebagai masyarakat juga ikut mengawal program-program ini. Kita punya tanggung jawab juga untuk mengawasi, gitu ya. Sehingga apa yang dicita-citakan ya oleh pemimpin bangsa kita itu sampai ke tingkat paling bawah. Kita berharap, kita yakin 2027 pun nanti akan meningkat, sehingga di 2030 kita yakin anggaran untuk kesejahteraan dosen dan guru ini itu jauh lebih besar. Sehingga isu-isu terkait kesejahteraan dosen itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Kita berharap seperti itu. Ya, dan mungkin satu lagi Pak Ican terkait dengan perkembangan mungkin digitalisasi pendidikan ya. Apakah juga anggaran ini juga seharusnya juga diarahkan Pak untuk meningkatkan kompetensi digital guru dan dosen ini mungkin sangat penting Pak untuk kualitas pendidikan anak-anak generasi muda mendatang. Ya, saya pikir dengan ada anggaran renovasi dan mungkin beberapa itu bisa membantu infrastruktur digital. Kita tahu untuk penerapan digitalisasi terkadang terkenal infrastruktur, ya, baik itu di daerah khususnya, kalau di kota mungkin lebih stabil ya. Nah, saya berharap dengan adanya anggaran ini yang sangat besar ini bisa juga paling tidak memecahkan masalah infrastruktur dasar untuk penyelenggaraan digitalisasi pendidikan. Karena apa? Dengan ada digitalisasi, kita berharap angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan itu lebih tinggi. Ya, karena kita tahu tidak semua masyarakat kan mungkin bisa mengenyam pendidikan langsung ke sekolah. Nah, dengan adanya digitalisasi, ini kan menjadi suatu media bahwa masyarakat dimanapun bisa menikmati pendidikan. Nah, kita berharap ini mulai dikembangkan. Dan tentunya bukan hanya sistemnya, infrastruktur, tapi juga kapabilitas dan kemampuan dari guru dan dosennya. Nah, kita berharap dengan anggaran peningkatan kesejahteraan ini juga nanti memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru dan dosen untuk dapat cakap atau meningkatkan literasi digital mereka. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak Ican, karena terbatas waktu. Terima kasih banyak Pak Ican. Kita berharap dengan kenaikan anggaran ini tentunya indikatornya nanti juga keberhasilan dan dirasakan langsung oleh para guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Tentunya juga akhirnya melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Terima kasih banyak Pak Ican atas kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak. Ya, baik saudara pemirsa, demikian program Menyongsong Indonesia Maju dan kini kami sampai jumpa.